Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat-sahabat Al-Mujadid yang Allah muliakan, di pertemuan sebelumnya kita bahas amal apa yang bisa mendatangkan pertolongan Allah. Kita bahas poin yang pertama di pertemuan sebelumnya, ketika kita berada dalam kesulitan hidup. Kita sangat butuh dengan pertolongan Allah. Tapi bagaimana kita membeli pertolongan Allah? Poin pertama yang sudah kita bahas. Beli pertolongan Allah dengan ihsan atau kebaikan kita kepada kedua orang tua. Kalau doa kita sampai hari ini belum diijabah. Ketika kita menghadapi kesulitan hidup, sempit sekali hidup kita, berat sekali. Pertanyaannya, apakah kita sudah mampu membuat orang tua kita bahagia? Oleh sebab itu, poin yang lalu saya sampaikan, di tengah-tengah kesempitan jangan sampai membuat sempit amal kita. Walaupun tengah sulit, jangan pernah orang tua tahu kesulitan kita. Walaupun kita sedang sulit, maka jangan pernah membatasi kebaikan kita kepada kedua orang tua. Bagi sahabat-sahabat sekarang yang belum punya harta, belum punya pekerjaan yang mungkin untuk membahagiakan kedua orang tua, gak bisa melepaskan atau nggak menutup kesempatan kita untuk berbuat baik pada orang tua. Bahasa saya kepada teman-teman yang belum punya kerjaan, yang masih sekolah, kalau kita belum bisa memberi, minimal pantang jadi beban bagi kedua orang tua. Yang kedua, siapa yang akan ditolong oleh Allah? Orang kedua, dia memohon kepada ya Allah, saya pernah mencintai seorang perempuan, tapi cinta saya bertepuk sebelah tangan. Setiap saya mengungkapkan cinta, dia menolak. Sampai pada akhirnya terjadi paceklik dan dia butuh uang dan dia mau menerima cinta saya asal dia menyiapkan uang, dalam satu riwayat 100 dinar, dalam satu riwayat 120 dinar. Saking cintanya, saya upayakan menemukan uang, mendapatkan uang itu. Dan saya dapatkan uang itu dan saya tagih cintanya. Bahkan dia siap melayani saya. Sampai pada satu ketika saya sudah hampir melakukan sesuatu yang Allah larang, yaitu perzinahan. Dia mengatakan, wahai hamba Allah, jangan engkau membuka cincin yang bukan haknya. Saya teringat, bisa jadi mungkin kedua orang tuanya tidak tahu, tapi siapa yang lepas dari pandangan Allah. Maka saya tinggalkan perempuan itu, karena saya takut kepada Allah, berikut uang dinarnya. Ya Allah, andai kata ini kebaikan menurutmu ya Allah, bukakan pintu gua ini. Dan Allah pun merespon, membuka pintu gua ini. Apa poinnya dari keterangan yang kedua ini? Siapa yang ingin ditolong oleh Allah adalah orang-orang yang dia sangat kuat mujahadah melawan bisikan setan yang mendorong kita bermaksiat. Sekuat apa kita meninggalkan maksiat, maka sekuat itu pula Allah akan mengijabah doa kita. Maka makin kita menjauhi apa yang Allah larang, makin kita menjauhi maksiat kepada Allah, maka makin dekatlah pertolongan Allah itu kepada kita. Jadi kalau Allah belum berikan atau belum perkenankan doa kita, tanya diri kita, ukur diri kita sehari-hari. Apakah kita mesti menjadi orang-orang yang banyak berdosa kepada Allah dan jarang bertobat kepada Allah? Maka kemampuan diri kita menjauhi maksiat itu yang menjadi kunci Allah mendatangkan pertolongannya. Yang terakhir, siapa orang yang akan diberikan pertolongan oleh Allah adalah dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya punya seorang pekerja. Di saat datang waktu dia diberi gaji, dia menolak gaji yang diberikan kepadanya. Tapi karena itu adalah haknya, saya jaga gajinya itu, upahnya itu. Sampai setelah bertahun-tahun dia datang, dia meminta upahnya. Dan saya katakan kepada orang ini, ambil beberapa ekor unta. Dalam riwayat beberapa ekor kambing. Ada riwayat, dalam satu riwayat kambing dan unta bersama penggembalanya itu milikmu. Dia kaget. Apa ini betul upah saya? Betul. Dulu upahmu hanya segenggam atau seikat gandum. Tapi saya usahakan sekarang menjadi unta, kambing dan penggembalanya. Itu milikmu. Maka orang ini mengambil upahnya itu. Ya Allah, andai kata ini adalah kebaikan menurutmu ya Allah, bukakan pintu gua ini. Maka Allah kemudian membuka pintu gua ini
dengan lebar sehingga ketiganya bisa keluar dengan selamat. Apa poin yang kita bisa ambil dari cerita yang ketiga ini? Siapa yang ingin dikabulkan doanya oleh Allah adalah orang-orang yang satu, dia bisa menjaga amanah. Dua, orang yang bisa menjaga perutnya dari masuknya hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dalam satu nasihat Rasulullah kepada Sa'ad ketika dia meminta kepada Allah, kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan aku, apabila aku berdoa, maka Allah akan mengijabah. Maka apa kata Rasulullah SAW? Wahai Sa'ad, jagalah, peliharalah perutmu dari sesuatu yang Allah haramkan. Maka kamu akan menjadi orang yang bila berdoa, maka doamu akan diijabah. Maka bila kita ingin ditolong oleh Allah, sejauh mana kita mujahadah menjaga perut kita dari sesuatu yang Allah haramkan. Di Ramadan ini kita dilatih, jangankan yang haram, yang halal saja kalau belum waktunya kita nggak berani. Maka kita dilatih untuk di luar Ramadan kita bisa melatih diri kita tidak berani mengambil sesuatu yang Allah haramkan. Karena ternyata menjaga perut dari sesuatu yang Allah haramkan jadi kunci pembuka ijabah Allah. Termasuk menjaga amanah yang Allah titipkan. Itu di antara 3 poin di saat kita sedang sulit menghadapi peliknya hidup ini. Beli pertolongan Allah. 1, dengan kebaikan pada orang tua. 2, menjauhi setiap maksiat kepada Allah. Yang ketiga, jaga amanah dan perut kita dari sesuatu yang Allah haramkan. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.